Pagi di pasar Senen selalu lahir dengan suara yang kasar, teriakan pedagang, deru bajai, dan bau keringat bercampur debu. Namun di atas semua kebisingan itu, ada satu nama yang lebih nyaring daripada suara klakson dan tawar-menawar, Rory. Ia berjalan di antara lapak-lapak seperti bayangan maut. Orang-orang tak perlu melihat wajahnya untuk tahu ia datang, cukup dengan melihat perubahan suasana, mendadak hening, mendadak tegang. Rory bukan sekadar preman, ia adalah simbol ketakutan yang hidup. Tubuhnya tinggi besar, penuh bekas luka, tatapannya dingin seperti besi tua. Setiap langkahnya berat dan terukur. Uang setoran berpindah tangan tanpa perlu ancaman panjang. Pedagang tahu aturan tak tertulis, bayar, atau lapakmu tak akan pernah aman lagi. Seorang pedagang buah yang terlambat membayar mencoba memberi alasan pagi itu. Tangannya gemetar saat menyerahkan amplop tipis. Rory membukanya perlahan, menghitung tanpa ekspresi. Ketika jumlahnya kurang, ia tidak berteriak. Ia hanya menatap. Tatapan itu lebih menyakitkan daripada pukulan. Dalam hitungan detik, peti-peti buah terguling, jeruk-jeruk menggelinding di aspal kotor. Orang-orang menunduk, tak ada yang berani menolong. Bagi Rory, rasa takut adalah mata uang yang lebih berharga daripada rupiah. Ia membangunnya bertahun-tahun, sedikit demi sedikit, dengan darah dan reputasi. Dulu ia hanya anak jalanan yang tidur di emperan toko. Kini, satu anggukan darinya bisa menentukan siapa yang bertahan dan siapa yang tersingkir dari pasar Senen. Anak buahnya mengikuti dari belakang, seperti kawanan serigala menjaga pemimpinnya. Mereka tertawa kecil setiap kali seseorang gemetar. Rory tak pernah ikut tertawa. Baginya, ini bukan hiburan, ini kekuasaan. Dan kekuasaan tak boleh terlihat main-main. Namun di balik wajah kerasnya, ada sesuatu yang tak pernah benar-benar mati. Setiap kali melihat anak kecil membantu orang tuanya berjualan, sekelebat bayangan masa lalu muncul. Ia pernah berada di posisi itu, lemah, lapar, tak berdaya. Tapi kenangan itu selalu ia kubur cepat-cepat. Dunia tak memberi ruang bagi kelembutan. Siang makin panas, dan pasar Senen kembali berdenyut seperti biasa setelah Rory lewat. Orang-orang menghela napas lega, tapi kelegaan itu sementara. Mereka tahu, besok atau lusa, langkah berat itu akan kembali terdengar. Ketakutan telah menjadi rutinitas. Dan di atas atap seng yang memantulkan cahaya matahari, seekor burung gagak bertengger seakan mengawasi kerajaan kecil yang dibangun dari intimidasi. Rory berdiri di ujung lorong pasar, memandang wilayahnya dengan bangga. Ia tak sadar, suatu hari nanti, ada seseorang yang tak akan menundukkan kepala ketika ia datang. Tapi hari itu belum tiba. Hari itu, Rory masih raja pasar Senen. Sore itu, matahari mulai turun di balik bangunan tua sekitar pasar Senen, meninggalkan cahaya jingga yang menyelinap di sela-sela atap seng. Rory berdiri di tempat yang sama seperti tadi pagi, memandangi wilayah kekuasaannya. Namun kali ini, sorak tawa anak buahnya terdengar jauh. Hatinya terasa lebih sunyi daripada lorong pasar yang mulai tutup. Ia menyalakan rokok dan mengisapnya dalam-dalam. Asap tipis mengepul, membentuk bayangan samar yang mengingatkannya pada masa lalu. Dulu, ia bukan siapa-siapa. Hanya bocah kurus yang tidur beralaskan kardus, menggigil setiap malam tanpa tahu apakah esok masih bisa makan. Pasar Senen bukan wilayah kekuasaan, melainkan hutan tempat ia bertahan hidup. Ayahnya hilang entah kemana, ibunya meninggal saat ia masih terlalu kecil untuk memahami arti kehilangan. Dunia tak pernah mengajarinya kasih sayang. Yang ia pelajari hanya satu, kalau tak menakutkan, kau akan ditakuti. Kalau tak memukul, kau yang akan dipukul. Rory masih ingat malam ketika pertama kali ia mengangkat besi untuk melawan preman yang mencoba merampas uangnya. Tangannya gemetar, tapi ia tak mundur. Darah yang mengucur malam itu bukan hanya milik lawannya, itu adalah lahirnya Rory yang baru. Sejak saat itu, ia bersumpah tak akan pernah lagi menjadi korban. Namun setiap kemenangan meninggalkan bekas. Setiap pukulan yang ia berikan seperti membangun dinding di sekeliling hatinya. Dinding itu makin tinggi, makin tebal, hingga tak ada yang bisa melihat isi di dalamnya. Bahkan dirinya sendiri. Suara anak kecil yang tertawa di kejauhan membuatnya tersentak. Sejenak ia melihat seorang bocah membantu ibunya membereskan dagangan. Pemandangan sederhana itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Ada sesuatu yang terasa asing, hangat, tapi menyakitkan. Rory membuang puntung rokoknya dan menginjaknya keras-keras, seolah ingin mematikan kenangan yang muncul.
Ia tak boleh lemah. Dunia tak memaafkan kelembutan. Ia adalah Raja Pasar Senen, dan Raja tak punya waktu untuk meratapi masa lalu. Langit perlahan menggelap, dan lampu-lampu pasar mulai menyala redup. Di tengah keramaian yang memudar, Rory berjalan menjauh dengan langkah berat. Tak seorang pun tahu, di balik tubuh besar dan tatapan dinginnya, ada luka lama yang belum pernah benar-benar sembuh. Luka itulah yang menjadikannya kejam, dan luka itu pula yang suatu hari nanti akan diuji. Malam belum sepenuhnya larut ketika Rory menerima panggilan dari orang yang tak pernah ia abaikan. Di sebuah gudang tua tak jauh dari rel kereta sekitar Pasar Senen, ia melangkah masuk dengan wajah datar. Lampu gantung yang redup bergoyang pelan tertiup angin, menciptakan bayangan panjang yang membuat suasana terasa lebih mencekam. Di dalam, duduk seorang pria berjas rapi dengan cincin emas besar di jarinya, Bramo, bos besar yang mengendalikan banyak wilayah Jakarta dari balik meja kayunya. Suaranya lembut, tapi setiap katanya mengandung ancaman tersembunyi. Rory berdiri tegak di hadapannya, seperti serigala yang menghormati pemimpin kawanan yang lebih buas. Ada wilayah baru, kata Bramo pelan. Kecil, tapi penting. Parkiran pelabuhan. Banyak keluar masuk truk, uangnya besar. Rory mengangguk tanpa bertanya. Baginya, tugas adalah perintah. Namun ketika Bramo menambahkan bahwa wilayah itu belum pernah bisa dikuasai sepenuhnya, alis Rory sedikit terangkat. Katanya cuma dijaga tukang parkir perempuan, lanjut Bramo dengan senyum tipis. Tapi entah kenapa, anak-anak kita selalu gagal menekan dia. Suasana mendadak terasa aneh. Rory hampir mengira ia salah dengar. Perempuan, menolak tunduk. Rory merasa harga dirinya terusik. Bukan karena meremehkan, tapi karena tak masuk akal ada seseorang yang berani berdiri tanpa perlindungan di dunia seperti itu. Dalam pikirannya, semua orang punya titik takut. Dan tugasnya adalah menemukannya. Anggap ini ujian kesetiaan, suara Bramo berubah dingin. Aku ingin wilayah itu bersih dalam seminggu. Tak ada alasan. Kalimat terakhir menggantung seperti tali di leher. Rory tahu, ini bukan sekadar tugas biasa. Ini penilaian. Keluar dari gudang, angin malam menerpa wajahnya. Ia menyalakan rokok lagi, tapi kali ini rasanya pahit. Luka masa lalu yang baru saja ia kubur seperti kembali berdenyut. Ia sudah membangun kekuasaan di Pasar Senen dengan darah dan rasa takut. Kini, ia diminta memperluasnya ke tempat asing. Rory mengangkat wajahnya menatap langit Jakarta yang kelam. Pelabuhan itu akan menjadi wilayah berikutnya. Siapapun perempuan yang menjaga parkiran itu, ia akan segera tahu arti nama Rory. Namun jauh di dalam dadanya, ada sesuatu yang tak biasa, bukan ragu, bukan takut, melainkan firasat bahwa tugas kali ini tidak akan sesederhana menjatuhkan peti buah di pasar. Pagi itu, Rory meninggalkan wilayah kekuasaannya di Pasar Senen lebih cepat dari biasanya. Anak buahnya mengikuti dengan 2 motor, wajah mereka penuh keyakinan seolah ini hanya ekspedisi kecil untuk menambah pundi-pundi. Rory duduk di jok belakang mobil pickup tua, diam, menatap jalanan Jakarta yang perlahan berubah dari padatnya pasar menjadi aroma asin laut. Saat memasuki kawasan pelabuhan Tanjung Priok, suasana terasa berbeda. Deru mesin kapal, klakson truk kontainer, dan suara buruh yang saling berteriak menciptakan irama keras yang asing baginya. Ini bukan lorong sempit pasar. Ini wilayah terbuka, luas, dan hidup dengan caranya sendiri. Di ujung area parkir yang dipenuhi truk berjejer, ia melihatnya. Seorang perempuan berdiri dengan rompi lusuh berwarna oranye, topi kusam melindungi wajahnya dari matahari. Tubuhnya tak besar, tapi berdiri tegap. Tangannya memegang peluit dan buku catatan kecil. Dialah Susi. Rory melangkah turun dari mobil. Anak buahnya otomatis menyebar, menciptakan bayangan ancaman yang biasa mereka bangun. Beberapa sopir truk mulai memperhatikan dengan waspada. Namun yang aneh, tak ada kepanikan. Susi tetap berdiri, meniup peluitnya memberi aba-aba mundur pada satu truk besar, seolah kedatangan Rory tak lebih dari angin lewat. Ketika akhirnya mata mereka bertemu, waktu seperti melambat. Tatapan Susi tidak keras, tidak pula menantang. Tapi ia juga tidak menunduk. Tidak ada gemetar, tidak ada gugup, hanya pandangan lurus yang jernih dan tenang, sesuatu yang belum pernah Rory temui sebelumnya. Rory berhenti beberapa langkah darinya. Biasanya, di jarak seperti itu, orang-orang sudah sibuk mencari amplop atau meminta maaf. Tapi Susi hanya menutup buku catatannya perlahan. Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya singkat, suaranya datar, tanpa nada takut.
Anak buah Rory terkekeh kecil, menganggap ini akan menjadi tontonan cepat. Namun Rory justru terdiam sepersekian detik lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu dalam sikap perempuan itu yang membuatnya tak langsung mengeluarkan ancaman. Seperti berdiri di depan tembok yang tak terlihat, bukan keras, tapi kokoh. Angin laut berembus membawa bau solar dan asin air. Di tengah suara kapal yang meraung, Rory menyadari satu hal yang membuat dadanya terasa asing. Untuk pertama kalinya sejak ia menjadi Raja Pasar Senen, ada seseorang yang tak menunjukkan rasa takut sedikit pun kepadanya. Dan entah mengapa, itu lebih mengusik daripada perlawanan terbuka. Angin laut berembus lebih kencang di kawasan pelabuhan Tanjung Priok, seolah ikut menyaksikan pertemuan dua dunia yang berbeda. Rory berdiri tegak di hadapan Susi, sementara suara mesin kapal meraung di kejauhan. Anak buahnya menunggu isyarat, siap membuat kekacauan kapan saja. Rory akhirnya membuka suara. Mulai hari ini, wilayah parkir ini di bawah saya. Aturannya sederhana, setor tiap minggu, semua aman. Kalimat itu diucapkan tanpa emosi, seperti hukum alam yang tak bisa dibantah. Biasanya, setelah kalimat itu, orang akan menunduk dan mengangguk. Namun Susi hanya menatapnya sebentar, lalu mengalihkan pandangan ke truk yang baru masuk. Ia meniup peluit, memberi aba-aba parkir, lalu kembali menatap Rory. "Maaf, di sini nggak ada setoran," jawabnya singkat. Anak buah Rory langsung bergerak maju, tapi satu anggukan kecil dari Rory membuat mereka berhenti. Ia tak suka dipotong sebelum selesai. "Kamu tahu saya siapa?" tanyanya rendah. Nada suaranya tak meninggi, tapi cukup membuat beberapa sopir menahan napas. "Saya nggak perlu tahu," balas Susi tenang. "Yang saya tahu, tempat ini milik orang-orang yang kerja keras. Kalau mau parkir, bayar sesuai karcis. Kalau mau bikin masalah, cari tempat lain." Kalimat itu seperti tamparan terbuka di depan umum. Beberapa buruh pelabuhan mulai berkumpul perlahan, berdiri tak jauh dari Susi. Mereka tidak menyerang, tapi kehadiran mereka cukup menunjukkan satu hal, Susi tidak sendirian. Rory merasakan sesuatu yang jarang ia rasakan, bukan takut, bukan marah sepenuhnya, melainkan tertantang. Di Pasar Senen, orang-orang tunduk karena ia menekan mereka satu persatu. Tapi di sini, perempuan itu berdiri bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kepercayaan orang-orang di sekitarnya. "Pikir baik-baik," ujar Rory akhirnya, suaranya lebih dalam dari sebelumnya. "Dunia nggak selalu ramah." Susi menatapnya tanpa goyah. "Saya sudah hidup cukup lama untuk tahu itu. Justru karena dunia keras, kita nggak boleh ikut jadi keras." Untuk beberapa detik yang terasa panjang, hanya suara ombak dan mesin kapal yang terdengar. Rory memutar badan tanpa berkata apa-apa. Ia pergi bukan karena kalah, setidaknya itu yang ia yakinkan pada dirinya sendiri. Tapi satu hal jelas, untuk pertama kalinya, ada seseorang yang berani menolak kekuasaannya secara terang-terangan, dan itu bukan seorang pria bersenjata, melainkan seorang perempuan dengan peluit dan buku catatan kecil. Kepergian Rory hari itu bukan akhir, melainkan awal badai. 2 hari setelah penolakan itu, suasana parkiran di pelabuhan Tanjung Priok terasa lebih tegang dari biasanya. Sopir-sopir berbisik pelan, buruh pelabuhan saling memberi kode dengan tatapan. Mereka tahu, Rory bukan tipe yang membiarkan harga dirinya diinjak. Menjelang siang, 3 motor meraung memasuki area parkir. Bukan Rory yang turun, melainkan anak buahnya, wajah-wajah yang sudah dikenal sebagai bayangan ancaman dari Pasar Senen. Mereka berjalan sambil menendang kerikil, sengaja menciptakan suara gaduh. Susi berdiri di tempat biasa, rompinya berkibar tertiup angin laut. Ia tidak mundur. "Parkir truk di jalur kiri, jangan menghalangi pintu keluar," teriaknya pada seorang sopir, seolah kedatangan para preman itu hanya gangguan kecil. Salah satu anak buah Rory menyambar buku catatan dari tangan Susi dan melemparkannya ke tanah. "Katanya nggak ada setoran," ejeknya keras. Beberapa sopir langsung turun dari kabin, bukan untuk menyerang, tapi berdiri di sekitar, menciptakan lingkaran diam yang penuh tekanan. Susi memungut kembali bukunya tanpa tergesa. "Kalau mau bikin rusuh, tanggung sendiri akibatnya," ucapnya tegas. Suaranya memang tidak keras, tapi cukup jelas terdengar di tengah deru mesin dan suara kapal. Ketegangan memuncak ketika salah satu preman mendorong bahu Susi. Dalam sekejap, 2 buruh pelabuhan maju selangkah. Seorang sopir mematikan mesin truknya, menciptakan keheningan yang berat. Ini bukan lagi urusan setoran, ini soal harga diri bersama. Tiba-tiba,
Suara klakson panjang terdengar dari pintu masuk. Rory muncul, turun dari mobil dengan langkah lambat. Ia memandang situasi itu dengan mata menyipit. Anak buahnya berhenti, menunggu instruksi. Rory menatap Susie, lalu orang-orang di sekelilingnya. Ia bisa saja memerintahkan serangan, membuat kekacauan, dan menguasai tempat itu dengan paksa. Tapi yang ia lihat bukan ketakutan, melainkan solidaritas. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya sebagai penguasa jalanan, ia menyadari bahwa kekuatan yang dibangun dari rasa hormat bersama jauh lebih sulit ditaklukkan daripada rasa takut. Rory tidak memberi perintah apapun hari itu. Ia hanya mengangkat tangan, memberi isyarat pada anak buahnya untuk mundur. Suasana di parkiran pelabuhan Tanjung Priok perlahan mencair, meski sisa ketegangan masih menggantung di udara asin. Anak buahnya tampak kecewa, tapi tak ada yang berani membantah. Dalam perjalanan kembali menuju Pasar Senen, Rory lebih banyak diam. Biasanya, setelah bentrokan seperti itu, ia akan meluapkan amarahnya atau menyusun rencana balasan. Namun kali ini yang memenuhi pikirannya bukan strategi, melainkan wajah Susie yang tetap tegak meski didorong. "Bang, kenapa tadi nggak kita hajar aja?" Salah satu anak buahnya akhirnya bertanya. Rory menoleh sekilas, tatapannya cukup untuk membuat pertanyaan itu mati sebelum mendapat jawaban. Ia sendiri tak sepenuhnya mengerti alasan penahanannya. Malam itu, Rory kembali ke pelabuhan sendirian. Ia berdiri jauh dari area parkir, bersandar di tembok gudang tua, memperhatikan tanpa terlihat. Susie masih di sana, mengatur keluar masuk kendaraan dengan sabar. Ia tertawa kecil ketika seorang sopir tua bercanda, lalu membantu mendorong troli barang tanpa ragu. Rory mengernyit. Ia mencari celah, arogansi, ketakutan, kepalsuan. Tapi yang ia lihat justru ketulusan yang anehnya terasa asing baginya. Tak ada amplop tersembunyi, tak ada permainan kotor. Susie bekerja seolah tempat itu bukan ladang uang, melainkan tanggung jawab. Ketika hujan turun tiba-tiba, sebagian orang berlarian mencari tempat berteduh. Susie tetap berdiri di bawah gerimis, memastikan truk terakhir keluar dengan aman. Rambutnya basah menempel di wajah, tapi ia tak tampak mengeluh. Pemandangan itu menancap kuat di benak Rory. Untuk pertama kalinya, Rory merasakan sesuatu yang lebih berbahaya dari kemarahan, rasa penasaran. Ia tak lagi ingin sekadar menaklukkan wilayah itu. Ia ingin tahu mengapa perempuan itu berbeda. Mengapa ia tidak takut, dan mengapa keberanian sederhana itu terasa lebih kuat daripada seluruh ancamannya. Di bawah hujan yang makin deras, Rory menyadari satu hal yang mengusik harga dirinya sebagai raja jalanan. Ia mungkin bisa mematahkan tulang dan merobohkan lapak, tetapi ia belum tahu cara mematahkan keyakinan seperti yang dimiliki Susie. Dan ketidaktahuan itu membuatnya gelisah sepanjang malam. Hujan belum juga reda ketika Rory masih berdiri dalam bayang-bayang gudang tua di kawasan pelabuhan Tanjung Priok. Air menetes dari ujung atap seng, membentuk garis-garis tipis seperti tirai yang memisahkannya dari dunia Susie. Ia bisa saja pergi, kembali ke wilayahnya di Pasar Senen, dan melupakan semuanya. Tapi kakinya terasa berat. Di tengah guyuran hujan, sebuah truk tua tiba-tiba mogok tepat di jalur keluar. Mesin meraung sebentar lalu mati total. Sopirnya turun dengan wajah panik, mencoba menyalakan kembali, namun sia-sia. Beberapa kendaraan lain mulai membunyikan klakson, menciptakan kegaduhan baru di malam yang basah. Susie berlari kecil menghampiri, rompinya sudah kuyup. Tanpa ragu, ia meminta beberapa buruh membantu mendorong truk ke tepi agar tak menghalangi arus. Tangannya ikut menekan bodi kendaraan, sepatu bootnya tergelincir di aspal licin. Tak ada bayaran ekstra, tak ada sorot kamera, hanya kerja keras yang tulus. Rory memperhatikan setiap gerakan itu. Ia menunggu momen di mana Susie akan mengeluh, marah, atau menyalahkan keadaan. Tapi yang ia lihat justru senyum kecil ketika truk akhirnya menepi dengan selamat. "Yang penting aman dulu, Pak," ucap Susie pada sopir yang berkali-kali berterima kasih. Tak lama kemudian, Rory melihat sesuatu yang membuat dadanya terasa aneh. Susie membuka dompet kecilnya dan menyelipkan beberapa lembar uang ke tangan sopir itu. "Buat beli makan sambil nunggu montir," katanya pelan. Sopir itu menolak, tapi Susie memaksa dengan senyum tegas. Petir menyambar di kejauhan, menerangi wajah Rory sesaat. Kilatan cahaya itu seperti membuka sesuatu dalam dirinya, kenangan tentang malam-malam ketika ia kelaparan dan tak ada satu pun tangan yang terulur. Ia menelan ludah, merasakan pahit yang bukan berasal dari rokok. Hujan makin deras.
Susi akhirnya berdiri sendiri di bawah langit gelap, memastikan semua kendaraan sudah aman. Rambutnya menempel di pipi, napasnya berat, tapi sorot matanya tetap hidup. Rory sadar, kekuatan perempuan itu bukan pada otot atau ancaman, melainkan pada kepedulian yang tak bisa ia beli dengan setoran. Untuk pertama kalinya sejak menjadi Raja Pasar Senen, Rory merasakan goyahnya keyakinan yang selama ini ia pegang. Di tengah malam dan hujan yang tak kunjung berhenti, ia mulai bertanya dalam hati, apakah dunia benar-benar hanya milik mereka yang menakutkan, atau justru milik mereka yang berani tetap baik di tengah kerasnya kehidupan. Hujan semalam masih menyisakan genangan ketika pagi kembali menyentuh kawasan pelabuhan Tanjung Priok. Rory datang lebih awal, kali ini tanpa rombongan. Ia berdiri di warung kopi kecil tak jauh dari area parkir, menyamarkan diri di balik topi dan jaket gelap. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengamati. Dari sudut itu, ia melihat Susi datang membawa tas kain sederhana. Wajahnya tampak lelah, tapi langkahnya tetap mantap. Seorang anak remaja lelaki menghampirinya sebelum ia mulai bekerja. Mereka berbicara sebentar, lalu Susi menyerahkan amplop tipis. Bocah itu tersenyum lebar sebelum bergegas pergi. Rory mengernyit. Ia memanggil pemilik warung dan bertanya singkat tentang perempuan itu. Si pemilik warung menatapnya hati-hati sebelum menjawab, itu adiknya. Susi kerja dari subuh sampai malam buat biayain sekolah dia. Orang tuanya sudah nggak ada. Kalimat itu menghantam Rory lebih keras daripada pukulan. Orang tua sudah tak ada. Adik yang harus dijaga. Dunia yang keras sejak kecil. Potongan-potongan cerita itu terasa terlalu akrab baginya. Bedanya, Susi memilih berdiri dengan kejujuran, sementara ia memilih jalan ketakutan. Siang harinya, Rory melihat sendiri bagaimana Susi menolak uang lebih dari seorang sopir yang ingin mendapat tempat parkir khusus. Semua sama di sini, Pak, katanya tegas. Yang datang duluan, itu yang dapat. Tak ada perlakuan istimewa, tak ada permainan belakang. Rory mulai memahami sesuatu. Keberanian Susi bukan karena ia tak mengenal kerasnya hidup, melainkan karena ia sangat mengenalnya. Ia berdiri bukan karena tak punya rasa takut, tapi karena ada yang lebih penting untuk dijaga, harga diri dan masa depan adiknya. Menjelang sore, ketika Susi duduk sebentar mengistirahatkan kakinya, Rory melihatnya membuka ponsel lama dengan layar retak. Di sana terpampang foto dirinya bersama adiknya, tersenyum di depan rumah kecil yang sederhana. Senyum itu bukan dibuat-buat. Itu nyata. Di bawah langit pelabuhan yang mulai memerah, Rory menyadari satu hal yang mengganggu pikirannya, perempuan yang ia kira hanya penghalang setoran ternyata memiliki alasan yang jauh lebih kuat daripada sekadar uang. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai merasa bahwa jika ia menghancurkan Susi, ia bukan hanya merampas wilayah, ia juga akan menghancurkan harapan yang selama ini diperjuangkan dengan darah dan keringat. Kabar tentang sikap Rory yang tak kunjung menaklukkan parkiran di pelabuhan Tanjung Priok mulai menyebar hingga ke lorong-lorong sempit Pasar Senen. Bisik-bisik terdengar di antara anak buahnya. Bagi mereka, Rory yang mereka kenal tak pernah menunda, apalagi ragu. Sekali wilayah ditunjuk, dalam hitungan hari sudah beres. Di sebuah warung kopi dekat pasar, beberapa anak buahnya mulai mempertanyakan keputusan sang pemimpin. Bang Rory kenapa jadi lembek? Celetuk salah satu dari mereka dengan nada setengah berbisik. Yang lain hanya tertawa kecil, tapi tawa itu lebih terdengar seperti keraguan. Rory masuk tanpa mereka sadari. Suasana langsung berubah. Tawa terhenti, gelas kopi mendadak jadi fokus perhatian. Ia duduk tanpa bicara, hanya menatap satu persatu wajah yang tadi berani berkomentar. Tak ada amukan, tak ada meja yang dibanting. Justru diamnya lebih menekan daripada kemarahan. Namun Rory tahu, retakan itu sudah muncul. Kekuasaan yang dibangun dari rasa takut tak boleh menunjukkan celah. Sekali pemimpin terlihat goyah, kawanan bisa berubah arah. Ia merasakan tatapan yang berbeda, bukan lagi penuh hormat mutlak, melainkan bercampur tanda tanya. Sementara itu, Brahmo mulai mengirim pesan singkat yang nadanya tak lagi sabar. Sudah seminggu, tulisnya. Jangan buat aku kecewa. Kata-kata itu terasa seperti jerat yang perlahan mengencang. Ini bukan hanya soal parkiran lagi. Ini soal posisi Rory di dunia yang selama ini ia kuasai. Malam itu, Rory berdiri di tengah Pasar Senen yang hampir tutup. Lampu-lampu redup memantulkan bayangan panjang tubuhnya di aspal. Ia memandang wilayahnya, lapak-lapak yang dulu ia kuasai dengan tangan besi. Semua ini dibangun dari ketakutan.
Tapi anehnya, ia mulai mempertanyakan fondasi itu. Di sisi lain kota, Susi tetap bekerja seperti biasa, tak tahu bahwa namanya kini menjadi sumber perpecahan di dunia Rory. Keteguhannya yang sederhana justru mengguncang sistem yang telah berdiri bertahun-tahun. Rory mengepalkan tangan. Ia sadar, ia berada di persimpangan. Jika ia terus menunda, kekuasaannya bisa runtuh dari dalam. Jika ia menyerang Susi, ada sesuatu dalam dirinya yang mungkin hancur selamanya. Dan untuk pertama kalinya, Raja Pasar Senen merasakan ketakutan, bukan pada musuh, melainkan pada pilihan yang harus ia ambil. Panggilan itu datang tepat ketika Rory masih berdiri memandangi lorong gelap di Pasar Senen. Nama Bramo muncul di layar ponselnya. Tak pernah sebelumnya Rory membiarkan dering itu berbunyi lebih dari sekali. Namun kali ini, ia menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya menjawab. Datang sekarang, suara Bramo terdengar pendek dan dingin. Tak ada basa-basi. Gudang tua tempat pertemuan itu terasa lebih pengap dari biasanya. Lampu gantung bergoyang pelan, menciptakan bayangan yang seperti mengurung ruangan. Bramo duduk di kursinya, jemarinya mengetuk meja kayu dengan ritme lambat. Di belakangnya berdiri dua pria asing yang belum pernah dilihat Rory sebelumnya. Sudah 10 hari, kata Bramo tanpa menatap langsung. Wilayah parkir di Pelabuhan Tanjung Priok masih belum masuk daftar setoran. Kalimat itu terdengar seperti vonis. Rory berdiri tegak, rahangnya mengeras. Butuh waktu, jawabnya singkat. Jawaban yang biasanya cukup, kini terasa rapuh. Bramo akhirnya menatapnya. Waktu itu mahal, dan kesetiaan lebih mahal lagi. Ia memberi isyarat kecil pada salah satu pria di belakangnya. Sebuah foto dilempar ke atas meja. Foto itu memperlihatkan Susi sedang berdiri di parkiran, tersenyum pada seorang sopir. Singkirkan dia, ucap Bramo datar. Atau aku akan kirim orang lain yang lebih tegas. Dan kalau itu terjadi, kamu bukan cuma kehilangan wilayah, kamu kehilangan tempatmu. Suasana membeku. Rory merasakan darahnya berdesir. Ancaman itu jelas. Ini bukan lagi tentang uang atau kekuasaan, ini tentang posisinya di dunia yang selama ini ia anggap rumah. Ia bisa saja mengangguk, keluar dari ruangan, dan menyelesaikan semuanya dengan satu perintah. Namun bayangan malam hujan itu kembali muncul di kepalanya, Susi yang mendorong truk, menyelipkan uang pada sopir, tersenyum pada adiknya. Untuk pertama kalinya, Rory merasa ada garis yang tak ingin ia lewati. Keluar dari gudang, angin malam terasa lebih dingin. Ia berdiri sendirian, menyadari bahwa ujian ini bukan sekadar membuktikan kesetiaan pada Bramo. Ini ujian terhadap dirinya sendiri, apakah ia akan tetap menjadi raja yang ditakuti, atau mulai menjadi sesuatu yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Malam turun dengan cepat di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Lampu-lampu tinggi menyala pucat, memantulkan bayangan panjang kontainer dan truk yang terparkir rapi. Susi masih berdiri di pos kecilnya, mencatat nomor kendaraan terakhir sebelum pergantian shift. Ia tidak tahu, malam itu badai yang sesungguhnya sedang mendekat. 3 mobil tanpa plat parkir memasuki area dengan kecepatan tinggi. Bukan anak buah Rory yang biasa, wajah-wajah baru, lebih kasar, lebih dingin. Mereka turun tanpa banyak bicara, langsung menendang pembatas parkir hingga roboh. Sopir-sopir yang masih ada di sana mundur perlahan, menyadari ada sesuatu yang berbeda dari sekadar intimidasi biasa. Susi melangkah maju, mencoba tetap tenang. Kalau mau parkir, ikut aturan. Teriaknya tegas meski jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Salah satu pria mendorongnya kasar hingga hampir terjatuh. Mulai malam ini tempat ini milik kami, katanya dengan suara berat. Sebelum situasi memburuk, suara deru mesin lain terdengar dari pintu masuk. Rory turun dari mobilnya dengan langkah cepat. Tatapannya menyapu situasi dalam sekali lihat, Susi yang berdiri kembali dengan bahu tegang, para sopir yang bersiap lari, dan orang-orang Bramo yang jelas datang untuk menyelesaikan perintah. Berhenti, suara Rory menggelegar, lebih keras dari klakson truk yang meraung di kejauhan. Semua mata tertuju padanya. Salah satu pria mendekat, tersenyum miring. Perintah langsung dari atas. Kamu sudah terlalu lama main perasaan. Rory merasakan detik itu seperti garis tipis yang memisahkan dua dunia. Jika ia mundur, Susi akan hancur. Jika ia melawan, ia akan dianggap berkhianat. Tanpa banyak kata, ia berdiri di depan Susi, tubuh besarnya menjadi tameng. Ini wilayahku, ucapnya tegas. Siapapun yang mau sentuh dia, harus lewat saya dulu. Benturan pun tak terhindarkan. Pukulan pertama melayang,
disusul keributan yang memecah malam. Rory bertarung bukan dengan amarah buta, melainkan dengan tekad yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tak lagi melindungi setoran atau reputasi, ia melindungi seseorang. Beberapa menit yang terasa seperti jam akhirnya berlalu. Orang-orang Bramo mundur, membawa luka dan ancaman tersirat. Susi berdiri terpaku, napasnya berat, menatap Rory yang wajahnya memar dan berdarah di pelipis. Untuk pertama kalinya, Rory tidak berdiri sebagai raja yang menakutkan, melainkan sebagai pelindung yang memilih untuk melawan dunianya sendiri. Malam setelah pertarungan itu terasa lebih sunyi dari biasanya di kawasan pelabuhan Tanjung Priok. Sirene kapal terdengar jauh, seperti nyanyian panjang yang mengiringi perubahan yang tak terlihat. Rory berdiri dengan napas berat, darah mengering di pelipisnya. Orang-orang mulai berani mendekat, memastikan situasi benar-benar aman. Susi menatapnya dengan campuran bingung dan tak percaya. Kenapa? Hanya itu yang keluar dari bibirnya. Pertanyaan sederhana, tapi beratnya seperti batu besar yang dilempar ke dada Rory. Rory tak langsung menjawab. Ia melihat sekeliling, buruh pelabuhan, sopir truk, penjaga gudang, orang-orang yang tadi berdiri di belakang Susi tanpa senjata, hanya dengan keberanian. Ia sadar, dunia ini tidak dibangun dari ketakutan seperti yang ia yakini selama ini. Aku datang ke sini buat ambil alih, akhirnya Rory bersuara, suaranya serak. Tapi aku salah. Kalimat itu terasa asing di lidahnya. Ia, Raja Pasar Senen, mengakui kesalahan di depan orang banyak. Beberapa orang saling pandang. Tak ada ejekan, tak ada sorakan kemenangan. Hanya keheningan penuh arti. Susi tetap berdiri, menunggu kelanjutan yang mungkin menentukan nasib mereka semua. Aku nggak akan ganggu tempat ini lagi, lanjut Rory. Mulai malam ini, parkiran ini bukan wilayahku. Dan kalau ada yang datang bawa namaku buat minta setoran, bilang mereka harus lewat saya dulu. Susi terdiam. Ia melihat luka di wajah Rory, tapi yang lebih jelas terlihat adalah perubahan di matanya. Tidak lagi hanya dingin dan penuh kuasa, melainkan lelah dan jujur. Angin laut berembus pelan ketika Rory menundukkan kepalanya sesaat di hadapan Susi. Bukan tunduk karena kalah pukulan, tapi tunduk pada keberanian dan keteguhan yang tak bisa ia beli dengan ancaman. Di momen itu, sesuatu runtuh dalam dirinya, bukan harga diri, melainkan tembok lama yang selama ini mengurung hatinya. Kabar tentang Rory yang berdiri membela Susi dan menolak perintah menyebar cepat, menembus lorong-lorong sempit hingga kembali ke jantung Pasar Senen. Nama yang dulu disebut dengan bisikan takut kini diiringi tanda tanya. Sebagian tak percaya, sebagian lagi menganggapnya pengkhianat pada dunianya sendiri. Di pelabuhan, pagi itu terasa berbeda. Buruh dan sopir memandang Rory dengan cara yang belum pernah ia rasakan, bukan takut, bukan pula benci, melainkan hati-hati. Ia berdiri tak jauh dari pos kecil Susi, wajahnya masih menyimpan bekas lebam pertarungan semalam. Susi menghampirinya pelan. Kamu tahu risikonya? Tanyanya lirih. Rory tersenyum tipis, senyum yang lebih jujur daripada yang pernah ia tunjukkan. Seumur hidup aku hidup dengan risiko. Bedanya, kali ini aku pilih sendiri. Tak lama kemudian, dua mobil berhenti di pintu masuk kawasan pelabuhan Tanjung Priok. Orang-orang Bramo turun, membawa tatapan tajam. Mereka tak langsung menyerang, tapi jelas datang untuk menunjukkan kuasa. Suasana kembali menegang. Rory melangkah maju sendirian. Ia tahu ini bukan lagi soal wilayah kecil atau setoran receh. Ini tentang pesan, tentang keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Ia berdiri tegak di depan mereka, tubuhnya menjadi batas tak kasat mata. Aku yang bertanggung jawab, ucapnya keras. Kalau mau balas, hadapi aku. Jangan sentuh orang-orang di sini. Kalimat itu menggema di antara kontainer baja dan tiang kapal. Tak ada pertarungan kali ini. Hanya tatapan panjang penuh ancaman. Orang-orang Bramo akhirnya pergi dengan janji tak terucap bahwa ini belum selesai. Namun untuk hari itu, pelabuhan tetap aman. Ketika ketegangan mereda, Rory kembali ke pos parkir. Di depan semua orang, ia menundukkan kepala pada Susi, lebih dalam dari sebelumnya. Bukan lagi sekadar pengakuan kesalahan, melainkan penghormatan. Di hadapan keberanian yang tak bersenjata, Raja Pasar Senen akhirnya benar-benar tunduk. Setelah kepergian orang-orang Bramo, suasana di pelabuhan Tanjung Priok perlahan kembali normal. Namun bagi Rory, tak ada yang benar-benar sama.
Ia berdiri memandangi kapal-kapal besar yang bersandar, menyadari hidupnya kini seperti kapal yang memutus tali jangkar, terombang-ambing, tapi bebas menentukan arah. Kabar bahwa ia menolak perintah dan melindungi Susi akhirnya sampai ke telinga Brahmo. Pesan singkat datang tanpa ancaman panjang, hanya satu kalimat dingin, mulai hari ini, kamu bukan bagian dari kami. Dunia yang selama ini menjadi tempatnya bernaung menutup pintu tanpa ragu. Di Pasar Senen, anak buahnya tercerai-berai. Sebagian memilih bergabung dengan kelompok lain. Sebagian lagi menghindarinya, takut ikut terseret. Rory tak mengejar siapapun. Ia tahu, kekuasaan yang dibangun dari rasa takut memang tak pernah benar-benar setia. Hari-hari berikutnya, Rory mulai datang ke pelabuhan bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai pekerja. Ia membantu mengatur arus kendaraan, mengangkat barang ketika diperlukan, bahkan memperbaiki pembatas parkir yang rusak akibat bentrokan. Tangannya yang dulu terbiasa memukul kini terbiasa bekerja. Awalnya, orang-orang masih menjaga jarak. Tapi waktu perlahan mengikis curiga. Rory tak meminta bayaran lebih, tak menuntut penghormatan. Ia hanya bekerja. Dan bagi orang-orang pelabuhan, kerja keras lebih bermakna daripada reputasi masa lalu. Susi memperhatikannya dari kejauhan suatu sore. Kamu nggak menyesal? Tanyanya ketika mereka berdiri berdampingan menatap laut. Rory menggeleng pelan. Aku kehilangan wilayah. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa punya tempat. Angin laut menerpa wajah mereka, membawa aroma asin dan harapan baru. Adik Susi kini bisa sekolah tanpa bayang-bayang ancaman. Buruh pelabuhan bekerja tanpa takut setoran mendadak. Dan Rory belajar sesuatu yang tak pernah diajarkan jalanan padanya, bahwa kekuatan sejati bukan pada membuat orang tunduk, melainkan pada keberanian untuk berubah. Di bawah langit senja yang membara, Rory menatap Cakrawala dengan perasaan yang belum pernah ia kenal sebelumnya, damai. Raja Pasar Senen telah runtuh, tetapi dari reruntuhan itu lahir seorang lelaki baru, bukan ditakuti, melainkan dihormati. Dan di pelabuhan itu, awal yang baru benar-benar dimulai.